kan denger ya gemanya di jalanan, bubarkan DPR, gitu kan? Seruan ini kenceng banget waktu demo besar 25 Agustus 2025 kemarin. Tapi, apa sih sebetulnya di balik teriakan keras ini? Nah, kita bakal coba selami bareng nih dari tumpukan materi yang Anda kumpulkan. Ada laporan lapangan, analisis hukum tata negara juga. Misi kita kali ini, kita coba bongkar deh anatomi keresahan publik ini. Kenapa ya sentimennya bisa sembara ini? Apa aja sih akar masalahnya? Dan, nah ini penting, tuntutan ini tuh ada dasar hukumnya nggak sih? Atau cuma luapan emosi politik aja? Mari kita bedah bareng ya. Kita mulai dari panasnya aksi 25 Agustus itu deh. Materi yang Anda kumpulin itu, wah, gambarin suasana tegang ya di depan gedung DPR. Ada bentrok kecil, lempar botol, bahkan sampai ada semprotan water cannon segala dari aparat. Iya, betul. Dan yang cukup menarik dari laporan-laporan itu, pesertanya beragam banget loh. Ada pelajar SMA, mahasiswa juga banyak. Ini kayaknya sinyal kalau ketidakpuasannya tuh meluas gitu ya. Bukan cuma dari kelompok-kelompok yang biasa demo. Menarik. Terus tuntutannya juga ternyata nggak cuma satu ya. Selain teriak bubarkan DPR, data yang Anda bagiin nunjukin ada juga soal kesenjangan gaji, anggota dewan, sama guru honorer. Iya, itu disorot banget. Terus desakan RUU perampasan aset, penolakan politik dinasti, oligarki, sampai kritik soal komersialisasi pendidikan juga ada ya. Persis! Jadi seruan bubarkan DPR itu kayaknya ya lebih berfungsi kayak puncak gunung es kemarahan gitu. Semacam slogan penyederhana aja buat nyalurin frustrasi mendalam soal banyak isu itu. Lebih ke ekspresi kecewa bareng-bareng yang kuat gitu. Oke. Nah, coba kita tarik ke akarnya nih. Kenapa sih publik bisa sampai semarah ini? Pertama, yang sering banget disorot kan soal anggaran sama tunjangan dewan yang, wih, fantastis katanya. Gaji pokoknya emang disebut-sebut cuma 4,2 juta. Tapi ini nih, komponen lainnya. Betul banget. Informasi dari Anda itu kan rinci ya. Ada tunjangan komunikasi intensif, itu aja udah 15,5 juta. Terus tunjangan kehormatan 5,5 juta. Belum lagi tunjangan rumah. Itu bisa bentuk uang sewa sampai 50 juta sebulan. 50 juta sebulan? Buat sewa rumah aja? Iya, jadi kalau di total angkanya bisa di atas 100 juta sebulan per anggota. Itu belum ditambah rencana kenaikan anggaran DPR buat 2026 jadi 9,9 triliun. Gede banget kan? Wah, 9,9 T. Nah, persepsi publiknya jelas. Ini kok kayaknya boros banget, membebani negara gitu. Oke, itu satu. Terus problem kedua yang disorot di catatan Anda, kinerja legislasi. Dianggap lesu gitu ya. Ada angka yang lumayan mencolok nih. Periode 2019-2024 cuma sekitar 10% RUU dari prolegnas prioritas yang jadi UU. Iya, 10% itu kan kecil banget ya. Kecil banget. Muncul anggapan DPR ini cenderung apa istilahnya eksekutif heavy. Lebih banyak nurutin maunya eksekutif gitu. Bisa jadi begitu persepsinya. Dan RUU yang penting banget ditunggu publik kayak RUU perampasan aset atau perlindungan PRT, itu malah nggak kelar-kelar. Kualitas legislasinya juga kena kritik tuh. Dianggap kurang melibatkan publik secara, substantif. Prosesnya kayak jauh aja gitu cuma buat kalangan elit. Partisipasi publiknya kurang ya. Lalu yang ketiga, fungsi pengawasan. Ini juga dinilai tumpul. DPR sering dicitrakan kayak cuma jadi stempel pemerintah aja. Kurang gigih gitu nyuarain isu-isu sensitif. Betul. Terus kurang transparan juga katanya soal anggaran sama proses bikin UU-nya. Nah, kondisi kayak gitu tuh yang menurut beberapa analisis yang Anda kumpulkan ya, akhirnya memicu sinisme. Ada dugaan praktek transaksional, jual beli pasal lah, atau jadi calo anggaran. Akibatnya ya gitu, kepercayaan publik jadi naik turun. Kadang bagus, kadang anjlok. Dan respons beberapa anggota dewan malah memperburuk ya, kayak komentar Ahmad Syahroni itu. Ah, iya. Itu juga rame kan, yang menyebut penyuruh pembubaran DPR orang tolol sedunia. Nah, komentar kayak gitu tuh justru dinilai kontraproduktif, malah bikin jarak sama masyarakat makin jauh. Oke, sekarang kita masuk ke sesi hukumnya nih. Ini pertanyaan krusial banget. Bisa nggak sih DPR dibubarkan gitu aja? Nah, ini dia. Secara konstitusional, jawabannya tegas banget. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Pasal 7C UUD 1945 kita itu eksplisit banget nyebutin Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Ini konsekuensi sistem presidensial kita. Ada pemisahan kekuasaan, separation of power,
Terus ada checks and balances. DPR sama presiden itu setara, nggak bisa saling jatuhin atau bubarin. Tapi kan dulu pernah ada kejadian atau upaya gitu. Pernah ada, tapi konteks sama hasilnya beda jauh. Presiden Soekarno dulu memang bubarin parlemen hasil pemilu 1955 di tahun 1960. Tapi itu kan era demokrasi terpimpin. Sistemnya beda banget sama sekarang. Terus Presiden Gus Dur juga pernah coba membekukan DPR MPR tahun 2001. Tapi kan gagal total, malah beliau yang dimaksulkan. Oh iya. Nah, itu justru bukti kalau konstitusi kita pasca reformasi udah didesain buat mencegah hal kayak gitu keulang lagi. Jadi ini beda banget ya sama katakanlah kalau presiden bubarin lembaga non-struktural. Atau mekanisme impeachment. Beda banget kalau pembubaran lembaga non-struktural kayak lewat Perpres 120 tahun 2020 itu wewenang presiden buat efisiensi. Nggak ada hubungannya sama DPR. Kalau impeachment itu kan mekanisme buat memberhentikan presiden atau wapres. Itu rumit prosesnya lewat DPR, MK, terus MPR. Itu pun karena pelanggaran hukum berat. Oke. Nah, kalau pembubaran DPR oleh presiden, itu sama sekali nggak ada dasar hukumnya di konstitusi kita. Jadi meskipun teriakannya kencang di jalanan, secara hukum ya mentok di tembok konstitusi ya. Tapi sumber Anda juga nyorot nih, tekanan politik kayak gini walau nggak bisa bikin DPR bubar secara harfiah, seringnya punya dampak kan ya? Tepat sekali. Ini sinyal politik yang, kuat banget. Semacam mosi tidak percaya dari sebagian publik lah. Walaupun nggak bisa membubarkan lembaganya, tekanan kayak gini tuh bisa mendorong perubahan, atau minimal diskusi lah soal perbaikan di area lain. Oke, jadi kalau membubarkan DPR itu nggak mungkin secara hukum, terus gimana dong jawab keresahan publik yang segitu nyatanya ini? Solusinya kemana arahnya? Nah, materi-materi yang Anda kumpulkan itu kayaknya ngerucut ke akar masalah yang lebih di hulu ya, yaitu kualitas partai politik. Partai politik ya? Ya, parpol kan pabriknya calon anggota legislatif. Kalau parpolnya sendiri sebagai institusi lebih condong ke kepentingan elit, pengusaha, atau kekuasaan dibanding nyerap aspirasi rakyat beneran, ya susah. DPR sebagai produknya ya bakal sulit jalanin fungsi optimal sesuai harapan publik. Gitu kayaknya logikanya. Masuk akal. Artinya perbaikannya mesti sistemik ya? Nyentuh hulunya itu tadi. Sepertinya arahnya ke sana. Perlu ada reformasi sistem legislasi biar prolegnas itu benar-benar jadi panduan yang ditaati, bukan cuma daftar aja. Oke. Terus ya peningkatan transparansi total. Anggaran, proses bahas RUU, semua harus dibuka. Mekanisme partisipasi publik juga perlu diperkuat, yang beneran bermakna, bukan cuma formalitas. Jangan cuma seremoni ya? Betul. Dan, ini juga penting, perbaikan kultur komunikasi antara wakil rakyat sama konstituennya. Kalau ada kritik ya direspon dengan bijak, jangan malah defensif atau arogan. Setuju. Jadi jelas ya kesimpulannya, seruan bubarkan DPR ini lebih kayak alarm politik yang bunyinya kenceng banget, lampu merah dari publik lah karena akumulasi kecewa. Meskipun secara hukum ya opsi pembubaran itu ketutup rapat di sistem kita sekarang. Ya, ini bentuk mosi tidak percaya yang nuntut perbaikan fundamental. Fokusnya jadi geser nih, bukan lagi sekedar bongkar institusi, tapi gimana caranya memperbaiki sistem dari akarnya, terutama soal kualitas parpol tadi, sama mekanisme kerja internal DPR sendiri. Oke. Nah, ini pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan di rumah. Kalau membubarkan DPR itu secara hukum nggak mungkin, tantangan terbesarnya sekarang gimana caranya memastikan reformasi di hulu demokrasi tadi, partai politik, dan sistem kerja DPR itu beneran jalan efektif. Gimana caranya biar suara kekecewaan Anda itu nggak cuma jadi gema di jalanan aja, tapi bisa tersalur jadi perubahan nyata. Sampai jumpa di sesi mendalam berikutnya.